Bab 1016 sekilas. Di luar aula, ketiganya dari keluarga Ji dan timbangan hantu kaisar bertarung melawan beberapa lusin penjaga lapis baja. Zhao Feng tidak berencana mereka masuk, jadi dia meninggalkan lebih dari selusin penjaga agar mereka bisa menguji diri mereka sendiri. Penjaga ini semuanya adalah raja atau kaisar tingkat puncak, dan mereka adalah bawahan dari Dewa Suci Hiu Hitam. Mereka semua adalah pembunuh bayaran profesional, jadi mereka lebih berpengalaman dalam bertarung daripada yang lain di sini. Ayo coba gerakan ini, cakar hantu angin hitam. Cakar hitam raksasa di punggung tangan kaisar timbangan hantu menyala dengan cahaya dingin dan memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Suara mendesing. Beberapa lusin cakar hitam tiba-tiba muncul dan melesat ke depan seperti bilah tajam. 4 penjaga lapis baja hitam mulai panik terhadap gerakan Kaisar Ghost Skulls, dan banyak lubang diiris terbuka di baju besi mereka. Hehehe, senjata suci warisan ini tidak terlalu buruk. Timbangan hantu Kaisar telah memeriksa senjata suci warisan ini untuk waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar membawanya ke dalam pertempuran, jadi dia terus mencoba berbagai keterampilan dan teknik dengannya. Di sisi lain, ketiganya dari keluarga Ji bekerja sama untuk melawan penjaga yang tersisa. Di antara mereka, Jilan bertanggung jawab untuk menahan para penjaga dan mendukung mereka dengan ilusi, sementara Ji Wuye dan Ji Tianming menggunakan serangan ilusi. Domain ilusi bintang ungu, kabut ungu menyebar melalui mata Jilan dan menyelimuti penjaga lapis baja hitam di dekatnya. Pikiran para penjaga ini seketika menjadi kacau, dan mereka membuat banyak kesalahan. Meteor jatuh, api biru dan ungu tiba-tiba keluar dari mata Ji Wuye. Ledakan, ledakan, meteorit api biru dan ungu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dalam dimensi jiwa dan hancur ke bawah. Momentum itu bisa menghancurkan pikiran seseorang dan membuat mereka tidak bisa melawan. Mata bintang ungu Ji Wuye yang bermutasi adalah yang terkuat di antara trio mereka. Pertempuran di dalam aula teleportasi jelas menarik perhatian banyak ahli di istana spiritual. Apa yang terjadi di dalam aula teleportasi? Aku bisa merasakan beberapa dewa suci alam cahaya mistik bertarung di sana. Jangan mendekat. Petik 2. Karena kekuatan luar biasa tingkat alam cahaya mistik yang mengejutkan, banyak ahli hanya bisa melihat situasi dengan rasa ilahi mereka. Mereka tidak berani masuk. Namun, seorang tetua dengan warna abu-abu memiliki ekspresi tenang saat dia perlahan mendekati aula teleportasi. Mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan larik teleportasi ini atau tidak. Tetua dengan warna abu-abu memiliki ekspresi normal di wajahnya saat dia melihat pertarungan kacau antara anggota keluarga Ji dan penjaga lapis baja hitam. Pada saat ini, Dewa Suci Hiu Hitam menyerbu keluar dari pintu masuk. Bersiaplah untuk pergi. Suara Tuan Suci Hiu Hitam terdengar, dan penjaga lapis baja hitam di luar segera mundur dan bersiap untuk pergi bersama Tuan Suci Hiu Hitam. Kalian semua adalah kaki tangan Zhao Feng, mati. Tuan Suci Hiu Hitam memandang ketiga murid keluarga Ji, timbangan hantu kaisar, dan sesepuh berbaju abu-abu tidak jauh, dan kematian muncul di matanya. Gelombang kekuatan luar biasa tingkat Dewa Suci tiba-tiba turun dan menciptakan ledakan di seluruh istana. Ketiganya dari keluarga Ji dan timbangan hantu kaisar semuanya merasakan tubuh mereka membeku di bawah tekanan Dewa Suci. Mereka tidak dapat memindahkan Yuan sejati atau garis keturunan mereka, dan tekanan yang mengerikan akan menghancurkan mereka. Namun, kekuatan suci ini langsung menghilang, dan ketiganya dari keluarga Ji dan timbangan hantu kaisar semuanya menghela napas. Apakah arai teleportasi masih bisa digunakan? Orang tua berbaju abu-abu tiba-tiba bertanya. Ini, Dewa Suci Hiu Hitam mengungkapkan ekspresi terkejut, dan jantungnya mulai berdebar saat keringat dingin mengalir dari dahinya. Tetua itu berhasil menghancurkan kekuatan luar biasa tingkat Dewa Suci dengan begitu mudah. Dia tidak benar-benar memeriksa kultivasi tetua ini dan hanya berpikir bahwa dia ada di pihak Zhao Feng. Karena dia berdiri di luar daripada bertarung di dalam, maka kultivasinya seharusnya tidak terlalu tinggi. Namun, setelah memeriksanya dengan cermat, Dewa Suci Hiu Hitam menyadari bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi tetua sama sekali. Ketiganya dari keluarga Ji dan timbangan hantu kaisar menahan napas dan memandang ke arah tetua dengan warna abu-abu.
Mereka hanya tahu bahwa Tuan Suci Hiu Hitam berada di tahap awal alam cahaya mistik, tetapi tetua ini tampaknya lebih kuat dari Tuan Suci Hiu Hitam. Tuan Suci Hiu Hitam memiliki ekspresi yang rumit. Jika dia tidak pergi sekarang dan ditangkap oleh Zhao Feng dan Dewa Suci Changqiong, dia pasti akan mati. Meledak, Tuan Suci Hiu Hitam tidak berharap Zhao Feng membawa ahli seperti itu bersamanya, dan matanya menjadi lebih mematikan. Tubuh dan jiwa bawahannya mulai berkembang, dan gelombang kehancuran mulai terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Penjaga lapis baja hitam meledak, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan pintu masuk ke aula. Aku akan membalaskan dendam kalian semua. Tuan Suci Hiu Hitam berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke kejauhan. Kembali, sebuah suara tua terdengar dari tengah ledakan. Ledakan, weng gelombang-gelombang. Langit menjadi gelap, dan niat tak terbatas melewati udara. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Secret Lord Black Shark membeku di udara, dia tidak bisa bergerak maju. Tubuhnya tertahan oleh kekuatan tertinggi. Asap memudar dan menampakkan sesepuh berbaju abu-abu, yang sama sekali tidak terluka. Matanya seperti air yang tenang saat dia melihat Dewa Suci Hiu Hitam. Di tempat lain, tubuh tinggi emas dan biru berdiri di depan ketiganya dari keluarga Ji dan timbangan hantu kaisar. Zhao Feng, terima kasih. Timbangan hantu kaisar merasa sangat beruntung. Ketika para penjaga meledak, Zhao Feng tiba dan mengedarkan tubuh petir suci dan perlindungan petir suci miliknya untuk memblokir ledakan di depan mereka. Bahkan Zhao Feng tidak akan dapat menangani penghancuran diri lebih dari selusin raja dan kaisar jika dia mengambilnya langsung. Pada titik ini, hati Zhao Feng bergetar saat dia melihat sesepuh abu-abu tidak jauh. Tetua ini dengan mudah menahan Dewa Suci Hiu Hitam. Kekuatan sejatinya setidaknya berada pada tahap akhir tingkat Dewa Suci, atau mungkin dia bahkan seorang Raja Suci. Tuan Suci Hiu Hitam tidak bisa bergerak seperti yang dia inginkan saat dia perlahan kembali ke tanah. Dia memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, dia tidak berpikir bahwa pembantu Zhao Feng akan sekuat itu. Pembunuhan itu gagal, dan sekarang dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Hahaha, ayo kita mati bersama. Tuan Suci Hiu Hitam berkerut saat kekuatannya memadat dan langsung meledak. Tidak bagus, hati-hati. Bahkan Zhao Feng tidak berani melebih-lebihkan dirinya terhadap penghancuran diri Dewa Suci Black Shark. Zhao Feng melebarkan sayapnya dan dunia kecil petir angin saat dia menarik ketiga anggota keluarga Ji dan timbangan hantu kaisar dan bergegas ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Segala sesuatu di sekitar aula teleportasi dihancurkan, dan banyak kaisar yang menonton pertunjukan itu terluka oleh ledakan itu. Bahkan seorang dewa suci telah menghancurkan dirinya sendiri, jadi semua penonton lari. Namun, sesepuh berbaju abu-abu hanya berdiri di sana dan melindungi dirinya dengan maksud tertentu. Tidak ada kerusakan yang terjadi padanya. Terima kasih, senior, telah membantuku membunuh pembunuh ini. Zhao Feng maju untuk mengucapkan terima kasih. Tidak masalah jika tetua ini melakukannya dengan sengaja atau tidak. Jika dia tidak melakukan apa-apa, Dewa Suci Hiu Hitam kemungkinan besar akan kabur. Teman kecil, apakah arai di dalam aula teleportasi masih bisa digunakan? Tanya orang tua berbaju abu-abu. Mata kiri Zhao Feng mengamati ke arah susunan teleportasi. Arai pertahanan di sekitarnya telah dihancurkan, tetapi susunan teleportasi itu sendiri masih baik-baik saja. Arai masih bagus, itu masih bisa digunakan. Zhao Feng mendarat di tanah dan melepaskan 3 anggota keluarga Ji dan timbangan hantu kaisar dari dunia kecil petir angin. Zhao Feng, kita harus pergi secepat mungkin, pesan Ying Tua. Ying Tua, pangeran ke-9, dan Dewa Suci Changqiong relatif jauh dari ledakan, jadi mereka tidak terluka. Namun, mereka bertiga terluka sebelumnya, posisi mereka telah diketahui, dan tempat ini sangat tidak aman. Misalnya, sesepuh di luar abu-abu memiliki kekuatan yang tak terukur. Jika dia musuh, mereka pasti sudah mati. Mereka harus pergi ke medan perang dan melaporkan ini kepada para kekaisaran. Senior, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa ikut dengan kami. Zhao Feng mengundang tetua ini karena dia tidak merasakan niat buruk darinya. Tidak perlu, saya masih menunggu murid saya. Penatua abu-abu menolak undangan Zhao Feng. Selamat tinggal, Zhao Feng, anggota keluarga Ji, dan timbangan hantu kaisar mengucapkan selamat tinggal kepada sesepuh dengan warna abu-abu. Old Ying memasukkan beberapa batu kristal primal kelas atas di tahap teleportasi kuno, dan cahaya putih mulai berkedip saat garis arai perak yang tak terhitung jumlahnya mulai meluas.
Dewa Suci Changqiong dan Old Ying memandang sesepuh misterius itu dan merasa beruntung bahwa dia bukan musuh mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa keberuntungan Dewa Suci Hiu Hitam agak buruk. Pada saat ini, sosok berbaju putih menuju ke arah sesepuh berbaju abu-abu. Gadis itu mengenakan pakaian seputih salju, dan kecantikannya yang tiada taraf seperti teratai putih murni. Dia memberikan senyuman tipis dan memberikan sensasi damai pada orang lain. Mata Zhao Feng tiba-tiba bergetar saat dia melihat ke arah gadis anggun yang sepertinya berasal dari lukisan ini. Bahkan Zhao Feng, yang terbiasa melihat keindahan, sangat tertarik. Pada saat yang sama, dia juga merasakan sensasi familiar yang tidak diketahui. Sama seperti ketika kucing kecil pencuri itu menampakkan wajah Liu Qinxin di Floating Lake City di benua bunga biru, dan kecantikannya cukup untuk mempesona siapapun untuk sesaat. Cantik sekali, timbangan hantu Kaisar linglung saat dia melihat gadis berbaju putih. Bahkan Jilan benar-benar tertarik padanya. Pada saat yang sama, gadis berbaju putih memandang ke arah Pangeran ke-9 dan teman-temannya dalam susunan teleportasi, dan matanya tertuju pada Zhao Feng. Aura yang dilepaskan oleh rambut emas dan mata emas membuatnya merasakan kedekatan yang erat, tetapi di saat berikutnya, Pangeran ke-9, Zhao Feng, dan teman-temannya menghilang dari tahap teleportasi. Tuan, saya membelikin yang layak. Gadis berbaju putih mengungkapkan giginya sambil tersenyum. Anda belum memperhatikan, kau benar-benar meninggalkan kinmu, kata orang tua berbaju abu-abu. Si cantik kecil, kenapa kamu datang ke sini? Jangan lari Dewi kecil, kami hanya ingin jadi temanmu, hehehehe. Suara riang dua pria terdengar dari luar saat dua pria bertubuh besar melompati. Mereka berdua adalah penguasa kuasi suci, dan mereka tidak merasakan banyak ancaman dari sesepuh di sebelah gadis itu, jadi mereka tidak terlalu peduli dengannya. Membuat masalah bagiku lagi, orang tua berbaju abu-abu menunjukkan senyuman tak berdaya, dan wajah gadis itu menjadi agak merah saat dia memberikan senyuman canggung. Warna mata kiri tetua itu tiba-tiba mulai berubah, dan sosok hitam melompat keluar. Sosok hitam ini hanya ada dalam kondisi jiwa, dan memiliki kutukan dan jimat yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Penampilannya mirip dengan Dewa Suci Hiu Hitam. Ekspresi kedua pria itu berubah. Adegan aneh ini memberi mereka firasat buruk. Jiwa Dewa Suci Hiu Hitam tiba-tiba keluar, dan niat jiwa Dewa Suci yang menakutkan menghancurkan ke depan. Lari! Ekspresi kedua pria itu berubah menjadi ketakutan dan panik saat mereka segera mencoba lari. Kedua pria bertubuh besar itu jatuh ke tanah, jiwa mereka telah hancur total. Jiwa Dewa Suci Hiu Hitam kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergabung dengan mata kiri sesepuh dengan warna abu-abu. Ayo pergi, arai teleportasi masih bisa digunakan. Penatua berbaju abu-abu dan gadis berbaju putih berjalan menuju panggung susunan kuno. Bab 1017 Medan Perang 3 Provinsi. Ketika Zhao Feng, Pangeran ke-9, dan rekan-rekannya muncul di panggung teleportasi lainnya, semua orang duduk di kereta terbang Zhao Feng yang menyala-nyala dan menyerbu ke langit. 8 adalah kapasitas maksimum dari kereta api yang menyala. Nilai dari mesin terbang itu seharusnya cukup tinggi. Istana spiritual ini bahkan lebih kacau dari yang terakhir. Zhao Feng dan teman-temannya terbang ke langit menarik banyak tatapan, dan beberapa lusin sosok segera mengikuti di belakang mereka. HMPH, Dewa Suci Changqiong mencibir dengan dingin dan melepaskan aura Dewa Suci miliknya. Darah di dalam beberapa lusin sosok bergetar saat aura tertinggi ini mendorong mereka mundur. Tuan Suci, tidak ada harapan. Petik 2. Banyak orang pergi, tetapi masih ada beberapa tatapan serakah yang tersisa setelah melihat ada 8 orang di kereta terbang. Zhao Feng, mesin terbang ini cukup bagus. Old Ying memasang ekspresi memuji. Kuda terbang yang mereka gunakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Tunggangan terbang membutuhkan istirahat, dan tanpa penjinak binatang, kecelakaan mungkin terjadi selama perjalanan jauh yang akan sulit diselesaikan. Ini ditingkatkan oleh Master Arai Pandai Besi di Provinsi Chen, Ji Tianming, yang banyak berbicara, menjawab. Teman kecil Zhao Feng memang galak dan kuat seperti rumor yang beredar. Dewa Suci Changqiong mengungkapkan senyum tipis. Dia dikirim oleh Kekaisaran untuk melindungi Pangeran ke-9. Tentu saja, ada banyak orang lain yang juga bersamanya. Namun, ada perbedaan besar antara mereka dan kelompok Dewa Suci Hiu Hitam. Kali ini, jika bukan karena Zhao Feng, mereka semua akan mati di dalam aula. Zhao Feng, bagaimana Anda menemukan kami?
Old Ying bertanya apa yang membuatnya bingung. Arai telah memblokir semua suara, kekuatan, dan indera spiritual. Ketika mereka terjebak di dalam, tidak ada yang masuk. Ini, token emas persegi dengan naga di atasnya muncul di tangan Zhao Feng. Imperial Sky Token. Ying tua dan Dewa Suci Changqiong langsung mengerti. Meskipun Imperial Sky Token melambangkan status seorang kekaisaran, ia memiliki kemampuan lain untuk meningkatkan kekuatan pemeliharaan drakonik pemakainya. Masih ada sedikit pemeliharaan drakonik Pangeran ke-9 dalam Imperial Sky Token. Sebelumnya, Pangeran ke-9 mengandalkan pemeliharaan drakoniknya untuk bertarung, jadi dia jelas bisa merasakan Imperial Sky Token tidak jauh. Namun, keduanya terkejut dengan fakta bahwa Pangeran ke-9 telah memberikan token langit kekaisarannya kepada Zhao Feng. Mungkin ini karma. Siapa yang ingin membunuh putra mahkota? Emperor Ghost Scales bertanya. Baginya, putra mahkota adalah orang dengan identitas paling mulia yang pernah dilihatnya. Kami tidak punya petunjuk. Old Ying memiliki ekspresi muram. Assassin hanya bertanggung jawab untuk mengambil misi dan menghabisi target. Mereka tidak peduli tentang hal lain, oleh karena itu, bahkan jika target mereka menang dan membiarkan beberapa dari mereka hidup, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun. Meskipun mereka berencana untuk melaporkan ini ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan apapun. Zhao Feng, perhentian terakhir kita adalah di wilayah keluarga Tai. Old Ying memperingatkan. Terlepas dari timbangan hantu kaisar, semua orang yang hadir tahu sedikit tentang permusuhan antara Zhao Feng dan keluarga Tai. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang ini. Keluarga Tai adalah area utama di mana non-manusia menyerang. Roh bulu Raja Suci menjaga tempat itu, dan mereka harus pergi ke sana dulu. Saudara Zhao, keluarga Tai tidak akan melakukan apapun padamu. Pangeran ke-9 segera berdiri. Dengan identitas Pangeran ke-9 saat ini, keluarga Tai tidak akan berani melakukan apapun pada Zhao Feng, setidaknya di permukaan. Ada ahli dan kekuatan dari segala jenis di jalan. Kebanyakan dari mereka bergabung dengan garis depan untuk mengumpulkan poin pertempuran dan menukarnya dengan sumber daya yang berharga. Beberapa ada di sini karena mereka haus darah atau ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman. Sekitar 10 hari kemudian, kelompok itu tiba di depan istana emas dan merah yang besar dan menakjubkan. Aura pembantaian yang ganas menyapu mereka. Sekelompok orang akan berpatroli di sekitar istana emas dan merah setiap 10 meter. Pangeran ke-9 mengeluarkan sebuah tanda dan menunjukkannya kepada orang-orang yang menjaga kota. Para penjaga ini memimpin kelompok mereka ke dalam istana. Setelah 3 kelompok berbeda memimpin mereka masuk, Pangeran ke-9 dan rombongan akhirnya tiba di pusat. Tunggu aku di luar, kata Pangeran ke-9 kepada yang lain. Selain Dewa Suci Changqiong, tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk masuk. Aku akan memberitahumu tentang situasi dinasti Gunlord yang agung, kata Ying tua tiba-tiba. Semua orang tidak ada yang bisa dilakukan, dan itu baik bagi mereka untuk mengetahui bagaimana perang itu akan berlangsung. Separuh dari luas di 3 provinsi telah jatuh. 1 juta mil jauhnya dari kita adalah benteng dari non-manusia, kata Ying tua dengan nada serius. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Old Ying, dan mereka melihat ke depan. Perang antara 2 dinasti penguasa telah berlangsung selama lebih dari setahun, dan meskipun dinasti Agung Gunlord telah berhasil membalikkan kerugian awal mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kembali tanah yang telah hilang. Karena sebagian dari 3 provinsi itu telah jatuh, perang terutama terjadi di 3 provinsi ini. Ketiga provinsi ini adalah Provinsi Ling, di mana keluarga Tai bermarkas, Provinsi Suang, di mana keluarga Yu berada, dan Provinsi Lan, tempat Istana Grand Duke Lan memerintah. Provinsi Lan, Istana Grand Duke Lan? Zhao Feng bertanya. Tepat sekali, Istana Grand Duke Lan adalah salah satu kekuatan yang mendukung Yang Mulia. Old Ying memiliki nada yang serius. Dalam persidangan putra mahkota, Su Qingling datang dari Istana Grand Duke Lan. Provinsi Lan adalah provinsi terlemah dari ketiganya. Di mana kita akan ditugaskan? Ji Wuye bertanya. Tunggu. Old Ying mengucapkan satu kata. Semua orang mengerti bahwa mereka hanya akan mengetahui hasilnya setelah Pangeran ke-9 dan Dewa Suci Changqiong keluar. Bagi mereka, pilihan terbaik adalah jika mereka pergi ke provinsi keluarga Yu karena mereka berada di sisi yang sama sekarang. Meskipun Provinsi Lan mendukung Pangeran ke-9, kekuatan keseluruhan Provinsi Lan relatif lemah, dan mereka bukanlah tandingan non-manusia.
Itu bukan tempat yang baik bagi Pangeran ke-9 untuk menunjukkan hasil yang baik. Adapun Provinsi Ling, mereka mendukung Pangeran ke-4, dan keluarga Tai memiliki hubungan yang aneh dengan Zhao Feng, jadi Zhao Feng tidak ingin tinggal di Provinsi Ling. Selain itu, Zhao Feng tidak tahu di provinsi mana anggota Pavilion Asap Laut berada. Apa itu? Ji Lan melihat ke kejauhan. Di bagian tengah aula ada deretan papan batu merah setinggi 100 meter. Darah tampak menggelembung dari mereka, dan nama yang tak terhitung jumlahnya tertulis di atasnya saat cahaya keemasan berkedip. Itulah peringkat Dewan Perang. 5.000 orang teratas dengan poin perang terbanyak di Provinsi Ling akan ditampilkan di peringkat Dewan Perang. Old King menjelaskan, peringkat Dewan Perang adalah untuk mendorong para prajurit dinasti Gunlord untuk membunuh lebih banyak musuh dan menjadi lebih berani. Itu juga merupakan tampilan kemuliaan dan kekuatan. Poin perang ini tidak akan berkurang bahkan jika seseorang menggunakannya untuk membeli sumber daya. Rupanya, setelah perang berakhir, mereka yang berada di peringkat 100 teratas akan mendapatkan hadiah unik. Mata Zhao Feng menyapu warboard ranking dan melihat beberapa nama yang akrab, seperti Xuan Yuanwen, Tai Lingyun, dan Secret Lord 10,000 Lightning. Di antara mereka, Xuan Yuanwen dan Tai Lingyun berada di peringkat sekitar 100 sementara Dewa Suci 10.000 petir berada di 50 besar. Tentu saja, Zhao Feng menyadari bahwa tidak ada alam cahaya mistik tahap akhir di peringkat Dewan Perang, apalagi Raja Suci. Jangan meremehkan poin perang ini. Sekarang karena dinasti Agung Gunlord ingin membalikkan keadaan dengan cepat, kelangkaan dan berharganya beberapa hadiah yang dapat Anda beli melebihi imajinasi Anda. Petik 2. Ying Tua tahu bahwa orang-orang yang mengikuti Zhao Feng di sini juga akan memasuki medan perang dan membunuh musuh, jadi dia menggunakan ini untuk menyemangati mereka. Pada saat ini, Pangeran ke-9 dan Dewa Suci Changqiong berjalan keluar dari Istana Merah Keemasan. Kita berangkat besok, kata Pangeran ke-9. Ying Tua dan Zhao Feng bisa tahu dari nada suara Pangeran ke-9 bahwa tujuan mereka adalah Provinsi Lan. Jika Pangeran ke-9 telah melihat roh bulu Raja Suci, kemungkinan besar mereka akan dikirim ke Provinsi Suang, yang paling cocok dengan Pangeran ke-9. Jelas bahwa Pangeran ke-9 seharusnya bertemu dengan beberapa eselon atas keluarga Tai sebagai gantinya. Menjadi kekuatan yang mendukung Pangeran ke-4, keluarga Tai ingin menghentikan Pangeran ke-9 dari pencapaian besar, jadi dia jelas dikirim ke Provinsi Lan. Selain itu, Provinsi Lan dan Provinsi Suang berada di kedua sisi Provinsi Ling. Ini berarti bahwa keseluruhan kekuatan Pangeran ke-9 telah terpecah. Bagaimanapun, berita tentang Pangeran ke-8 yang mendukung Putra Mahkota telah menyebar ke eselon atas dari banyak kekuatan. Ikutlah bersamaku. Semua orang mengikuti Dewa Suci Changqiong ke aula samping yang tidak ditinggali oleh siapapun. Namun, seseorang tiba segera setelah Zhao Feng melangkah ke aula. Salam, Yang Mulia Putra Mahkota. Pendatang baru itu membungkuk kepada Pangeran ke-9. Zhao Feng, tetua agung dari keluarga Tai mengundang Anda. Orang itu kemudian berbicara dengan Zhao Feng. Zhao Feng harus mengagumi seberapa cepat tindakan keluarga Tai. Berita tentang dia mengikuti Pangeran ke-9 mungkin sudah menyebar ke seluruh eselon atas keluarga Tai. Namun, karena Provinsi Ling adalah wilayah keluarga Tai, Zhao Feng tidak pergi hanya akan memperburuk situasi. Zhao Feng, aku akan ikut denganmu, kata Pangeran ke-9 segera. Dia tidak berharap keluarga Tai begitu keras kepala dengan Zhao Feng. Saat mereka tiba, keluarga Tai mengambil tindakan. Selanjutnya, kali ini, itu adalah seseorang dengan kekuatan yang lebih besar di keluarga Tai. Tidak dibutuhkan, Zhao Feng menolak niat baik Pangeran ke-9. Tolong, lewat sini. Orang dari keluarga Tai terbang ke udara dengan Zhao Feng di belakangnya. Dengan orang ini membimbingnya, Zhao Feng tiba di aula dalam di belakang aula utama. Setelah tiba, anggota keluarga Tai mundur. Masuk, sebuah suara tua terdengar, dan itu membuat jantung Zhao Feng berdebar kencang. Meskipun suara ini tenang, itu membuat tubuh Zhao Feng terasa panas saat garis keturunannya mulai bergetar. Orang bisa tahu bahwa pemilik suara ini tidak sederhana. Zhao Feng kemudian melangkah ke aula emas dan merah ini. Hanya ada dua sosok di dalam aula. Salah satunya mengenakan jubah putih dan berambut merah. Auranya sangat samar, seolah-olah dia memiliki tubuh manusia. Di sisi lain, sosok lain menerangi mata Zhao Feng. Itu adalah wanita jangkung dengan wajah memukau dengan warna merah. Dia memiliki sepasang mata yang dapat menarik jiwa seseorang, dan dia saat ini tersenyum ketika dia memeriksa Zhao Feng.
Silakan duduk, kata sesepuh berbaju putih dengan senyum tipis. Bolehkah saya tahu mengapa senior ingin junior ini datang ke sini? Zhao Feng merasa bahwa segala sesuatunya berbeda dari apa yang dia harapkan. Dia juga merasakan beberapa aura tersembunyi namun kuat di dalam aula. Aku harap teman kecil Zhao tidak mengambil hati apa yang dilakukan keluarga Tai sebelumnya. Penatua berjubah putih duduk dan berkata, tentu saja tidak, keluarga Tai tidak melakukan apapun pada junior ini. Ekspresi Zhao Feng tetap sama. Mendengar itu, sesepuh berjubah putih itu tertawa. Apakah teman kecil Zhao memiliki kesalahpahaman tentang keluarga Tai? Tetua berjubah putih itu bertanya perlahan. Dia jelas menanyakan alasan Zhao Feng tidak ingin bergabung dengan keluarga Tai. Sikap Grand Elder dari keluarga Tai membuat Zhao Feng merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, di masa lalu, orang-orang dari keluarga Tai memberi Zhao Feng perasaan bahwa mereka sangat kuat. Tentu saja tidak. Keluarga Tai menjaga perbatasan barat laut melawan non-manusia. Junior ini sangat mengagumi fakta ini. Zhao Feng memberi jawaban penuh hormat. Hahaha, generasi muda dari keluarga Tai juga mengagumi penampilan teman kecil Zhao di persidangan Putra Mahkota, kata sesepuh berjubah putih sambil tersenyum. Ini adalah cucuku, Tai Hongling. Dia selalu ingin bertemu teman kecil Zhao, dan akhirnya dia bisa melakukannya hari ini. Petik 2. Wanita cantik itu segera berjalan ke depan setelah tetua berjubah putih itu selesai berbicara. Bab 1018 terlepas dari diri sendiri. Ini adalah cucuku, Tai Hongling. Dia selalu ingin bertemu teman kecil Zhao, dan akhirnya dia bisa melakukannya hari ini. Petik 2. Wanita cantik itu segera berjalan ke depan setelah tetua berjubah putih itu selesai berbicara. Saya Tai Hongling, dan saya memiliki hak istimewa untuk bertemu Tuan Muda Zhao. Suara Tai Hongling terdengar, dan dia membungkuk pelan. Payudaranya yang banyak akan melompat keluar, dan dia tersenyum tipis saat dia memeriksa Zhao Feng. Alis Zhao Feng berkerut, dan dia menatap sesepuh berjubah putih itu. Kali ini, sikap keluarga Tai sangat berbeda dari sebelumnya, dan mereka bahkan belum menyebutkan garis keturunan Blood Devil Sun-nya yang sempurna. Zhao Feng tidak tahu apa niat keluarga Tai. Hongling sudah lama mendengar cerita Tuan Zhao muda, dan Tuan Muda Zhao memang tampan dan kuat seperti yang dikatakan cerita. Tai Hongling mulai berbicara. Pada kenyataannya, keluarga Tai berencana menggunakan dia untuk mengikat Zhao Feng dengan mereka untuk menikah. Tai Hongling adalah kecantikan nomor 1 dari keluarga Tai, dan dia memiliki pria yang tak terhitung jumlahnya setelah dia dari semua 8 keluarga besar, tapi dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Keluarga Tai sangat mementingkan tampilan Zhao Feng dalam persidangan Putra Mahkota. Kakeknya bahkan mendapat ide untuk menikahinya dengan Zhao Feng. Tai Hongling jelas datang kali ini untuk melihat calon suaminya. Dia ingin melihat perbedaan apa yang dimiliki pria ini dengan Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna dibandingkan dengan para jenius lainnya dari keluarga Tai. Jika yang dimiliki Zhao Feng hanyalah garis keturunan tetapi tidak berguna dalam segala hal, dia tidak akan setuju. Namun, melihat sikap tenang Zhao Feng, wajah tampan, dan mata dingin, hati Tai Hongling bergoyang. Saya juga mendengar bahwa Tuan Muda Zhao hanyalah seorang kaisar tetapi memiliki kekuatan pertempuran dari alam cahaya mistik tahap awal. Bolehkah saya tahu apakah saya bisa menyaksikan sosok tampan Sir Zhao? Petik 2. Melihat Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, Tai Hongling berpikir bahwa dia telah membuat Zhao Feng terpesona dan tersenyum percaya diri. Dia sangat puas dengan garis keturunan, penampilan, dan tampilan Zhao Feng. Sekarang dia ingin melihat apakah Zhao Feng benar-benar sekuat rumor yang beredar. Lady Hongling sangat cantik dan menakjubkan. Anda telah berhasil menjadi dewa kuasi suci di usia yang begitu muda. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya bandingkan. Petik 2. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia memeriksa gadis ini. Dalam hal garis keturunan, dia mungkin lebih kuat dari Tai Lingyun. Adapun mengapa dia tidak berpartisipasi dalam persidangan Putra Mahkota, mungkin dia gagal mendapatkan tempat tertentu yang dia inginkan. Hahaha, teman kecil Zhao tidak perlu rendah hati. Cucu perempuan saya sangat kompetitif. Mengapa Little Friend tidak menunjukkan 1 atau 2 gerakan padanya? Penatua berjubah putih tertawa, dan gelombang kekuatan luar biasa tingkat Dewa Suci menutupi Zhao Feng dan Tai Hongling. Pemandangan di depan mereka berubah, dan mereka tiba di dimensi lain saat aura panas menyapu mereka. Di depan mereka adalah area yang terbuat dari lava dan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya.
Bahkan ada gunung berapi yang menyemburkan lahar tidak jauh. Zhao Feng sedikit terkejut. Dunia kecil ini dekat dengan dimensi nyata dan memberi orang lain perasaan yang realistis. Mata Zhao Feng mengamati tempat itu dan menemukan bahwa dimensi ini memiliki elemen air, api, dan bumi. Senior, kamu tidak berencana untuk aku dan cucumu bertarung di sini kan? Zhao Feng tidak berdaya. Penatua berjubah putih telah membawa Zhao Feng ke dunia kecilnya bahkan tanpa meminta pendapatnya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Zhao Feng. Ini pertama kalinya saya melihat Tuan Zhao muda. Kami tidak ingin merusak hubungan kami, bagaimana kalau kita hanya bertukar 3 pukulan? Tai Hongling bertanya. Dia sangat tertarik pada garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, dan sikap Zhao Feng saat ini cocok untuknya. Ini sangat jarang. 3 gerakan akan cukup untuk melihat kekuatan sejati Zhao Feng. Ini hanya 3 langkah. Teman kecil Zhao tidak perlu begitu hormat, kata sesepuh berjubah putih dengan nada tegas. Pada kenyataannya, dia memaksa Zhao Feng untuk menunjukkan kekuatannya kali ini untuk membuat eselon atas keluarga Tai juga menyaksikannya. Baru setelah itu mereka akan tahu apakah Tai Hongling layak menikah dengan Zhao Feng atau tidak. Bagaimanapun, Zhao Feng tidak menyukai keluarga Tai, dan kemungkinan dia benar-benar bergabung cukup rendah. Mereka hanya bisa pergi untuk yang terbaik kedua dan membiarkan Zhao Feng meninggalkan beberapa benih di belakang untuk keluarga Tai. Namun, Zhao Feng tidak akan tertarik pada wanita normal. Oke, 3 langkah. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Zhao Feng menggunakan teknik terbang sayap petir dan mengedarkan tubuh petir suci kun emas saat dia menyerang ke arah Tai Hongling dan meninju. Jika itu hanya 3 langkah, maka Zhao Feng akan memimpin dan mengakhirinya dengan cepat. Zhao Feng tahu bahwa sesepuh berjubah putih ingin melihat kekuatan aslinya, jadi dia tidak berani meremehkan Tai Hongling. Namun, dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya atau tetua berjubah putih dan yang lainnya dari keluarga Tai yang bersembunyi tidak akan puas dan membuat situasinya semakin merepotkan. Selama dia melewati tahap ini untuk saat ini, Zhao Feng akan dapat pergi dengan pangeran ke-9 untuk pergi ke Provinsi Lan keesokan harinya dan sepenuhnya meninggalkan keluarga Tai. Di masa depan, Zhao Feng akan mencoba yang terbaik untuk tidak datang ke Provinsi Ling kecuali dia cukup kuat atau kecuali kekuatannya berada pada tingkat yang keluarga Tai tidak akan berani melakukan apapun padanya. Kekuatan fisik yang kuat bergabung dengan api angin petir dan meledak dari tinju Zhao Feng. 2 bilah melengkung berwarna merah darah muncul di tangan Tai Hongling dan memblokir tinju dominasi petir suci Zhao Feng. Tuan Zhao muda benar-benar tidak sabar. Suara seksi Tai Hongling terdengar di sebelah Zhao Feng. Dia tidak puas karena Zhao Feng ingin mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Kekuatan apa? Zhao Feng berseru di dalam hatinya. Dia tahu bahwa, untuk memanfaatkan garis keturunan darah iblis matahari, anggota keluarga Tai harus melatih teknik penguatan tubuh. Namun, kekuatan Tai Hongling jauh lebih kuat daripada Tai Lingyun selama persidangan putra mahkota. Garis darah dalam tubuh Tai Hongling tiba-tiba meletus dan menyebabkan rambut merah jahatnya tertiup angin. Warna merah seperti kaca juga muncul di kulitnya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah sebuah karya seni. Zhao Feng didorong mundur, dan sensasi berapi-api menyapu tubuh suci petirnya. Pada saat ini, Tai Hongling melayang di udara dan dikelilingi oleh api yang menyala-nyala, seolah-olah dia adalah Dewi Api, anggun dan mulia. Suara mendesing, ledakan. Sosok emas dan biru Zhao Feng melepaskan bola api yang mewarnai tubuhnya dengan warna darah segar, dan sepasang sayap petir membentang di punggungnya seolah-olah itu adalah sayap api abadi dari gagak emas. Aura yang kuat dan berapi-api membentuk ledakan yang menyapu ke segala arah. Lava di bawah mulai bergetar. Ledakan, 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 ledakan terdengar dari gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang lava menyembur, menyebabkan dunia menjadi merah dan berapi-api panas. Garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Mata Tai Hongling memeriksa Zhao Feng, dan jantungnya bergetar pelan. Garis keturunan Zhao Feng memberinya perasaan yang membuatnya ingin berdiri di sampingnya. Tuan Zhao muda, giliranku untuk menyerang sekarang. Tai Hongling berteriak saat dia melambaikan pisau melengkung berwarna darah di tangannya. Blood Demon Scarlet Moon. Tai Hongling menggunakan teknik gerakan mendalam untuk langsung mendekati Zhao Feng. Dia kemudian mengiris dan menciptakan bulan melengkung merah-merah menyala yang melesat ke arah Zhao Feng. Dalam sekejap, semua kekuatan api di sekitar sepertinya dihisap untuk meningkatkan kekuatan serangan ini.
Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit saat api di sekitar tubuhnya naik sekali lagi. Sebuah penghalang yang terbuat dari Scarlet Lightning muncul di depannya. Pada saat yang sama, matahari merah darah yang unik mulai menyala dan berputar di belakang Zhao Feng. Api mulai perlahan berkumpul dari bumi dan langit, meningkatkan kekuatan garis keturunan Zhao Feng. Sungguh kemampuan yang kuat untuk menyerap api. Mata Tai Hongling berbinar. Tingkat penyerapan dari garis keturunan Zhao Feng jauh lebih kuat daripada miliknya. Gelombang berwarna darah meledak. Suara mendesing. Detik berikutnya, sesosok keluar dari pusat ledakan. Tubuh Zhao Feng meninggalkan sekuntum bunga api saat dia muncul di samping Tai Hongling dalam sekejap. Ini adalah Blood Devil Chas. Tai Hongling melihat keadaan Zhao Feng saat ini. Api membakar seluruh tubuhnya, dan itu melepaskan ledakan setiap saat. Teknik rahasia yang digunakan bekerja sama dengan garis keturunan Blood Devil Sun ini adalah Blood Devil Chas. Blood Devil Chas, selain kilatan spasial sayap petir, ditembakkan ke arah Tai Hongling. Sosok merah terhempas ke lahar di bawah. Tai Hongling tiba-tiba menyerang. Pada saat ini, setengah dari pakaiannya telah dihancurkan, memperlihatkan tubuh yang sempurna. Sepasang kaki gioknya cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Hongling, hentikan! Sesepuh berjubah putih tiba-tiba memanggil, dan kekuatan dunia kecil turun ke Tai Hongling, langsung menekan kekuatan garis keturunannya. Terima kasih, Tuan Zhao Muda, karena telah mengajari saya. Saya mengagumi kekuatan Anda. Tai Hongling segera tenang dan tersenyum tipis saat kakeknya menghentikannya. Peningkatan kecepatan Zhao Feng pada akhirnya membuatnya lengah, tetapi dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng benar-benar bisa mengalahkannya. Namun, kekuatannya telah mencapai kebutuhan minimal calon suaminya. Kekuatan teman kecil Zhao memang telah membuka mataku. Penatua berjubah putih itu tertawa. Dia hanya mendengar Zhao Feng mempelajari Blood Devil Chas selama pertarungan dengan Tai Lingyun, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya percaya. Sekarang dia telah melihatnya secara langsung, tetua berjubah putih itu benar-benar mempercayainya, dan dia sangat bersemangat. Kekuatan garis keturunan mata yang bisa mencuri teknik rahasia lawan hanya dalam satu pertukaran pasti tidak lebih lemah dari garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna. Selanjutnya, sesepuh berjubah putih juga melihat bahwa Zhao Feng memiliki kendali yang baik atas garis keturunan darah iblis matahari dan memiliki beberapa bayangan teknik keluarga Tai. Dia mungkin telah belajar sesuatu yang lain saat melawan Tai Lingyun. Selain itu, meskipun Zhao Feng hanya memiliki sedikit keuntungan melawan Tai Hongling, dia bahkan tidak menggunakan garis keturunan matanya. Jika Zhao Feng menggunakan garis keturunan matanya, yang bahkan lebih kuat, situasinya akan sangat berbeda. Dunia di sekitar mereka mulai menghilang, dan mereka kembali ke aula tempat mereka berada beberapa saat yang lalu. Aura tersembunyi di dalam aula semuanya terkejut dan mulai saling mengirim pesan. Tidak, Nona Tai Hongling bersikap lunak padaku karena dia melihat bahwa aku hanyalah seorang kaisar. Zhao Feng sangat menghormati pujian sesepuh berjubah putih itu. Orang tua ini tidak akan khawatir lagi. Penatua berjubah putih itu tertawa, dan jantung Zhao Feng melonjak. Dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dari apa yang dikatakan sesepuh berjubah putih itu. Orang tua ini berencana untuk membuat Hongling mengalami medan perang, jadi aku akan menyerahkannya pada teman kecil, kata orang tua berjubah putih dengan senyum lembut. Bab 1019 Terobosan Penguatan Tubuh. Orang tua ini berencana untuk membuat Hongling mengalami medan perang, jadi aku akan menyerahkannya pada teman kecil, kata orang tua berjubah putih dengan senyum lembut. Medan perang sangat berbahaya. Junior ini tidak berguna dan mungkin tidak akan bisa melindungi Nyonya Hongling. Petik 2. Zhao Feng terkejut saat dia akhirnya memahami niat tetua berjubah putih itu. Jika Tai Hongling tetap di sisinya, maka itu akan membuat situasi antara dia dan keluarga Tai lebih rumit. Jika kecelakaan benar-benar terjadi pada Tai Hongling, maka Zhao Feng tidak akan pernah bisa melarikan diri dari keluarga Tai. Apakah Tuan Zhao Muda sudah membenciku? Tai Hongling memiliki senyum jenaka saat dia memandang Zhao Feng. Teman kecil Zhao, jangan rendah hati. Kami akan menyelesaikannya seperti ini, kata sesepuh berjubah putih sambil tersenyum, dan ekspresi Zhao Feng berubah. Tindakan Grand Elder keluarga Tai mengingatkan Zhao Feng tentang penguasa kota Danau Banjir dari benua bunga biru. Namun, dia jelas bisa melihat bahwa tidak akan ada hasil jika dia melawan Grand Elder dari keluarga Tai.
Keluarga Tai hanya ingin membawa Tai Hongling bersamaku. Jika aku mengabaikannya sepenuhnya, aku yakin Tai Hongling pada akhirnya akan mulai tidak menyukaiku. Zhao Feng memikirkan sebuah rencana. Selama Tai Hongling mulai tidak menyukai Zhao Feng, maka semua omong kosong ini akan berakhir. Pada akhirnya, Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi dan membiarkan situasinya diputuskan seperti ini. Sosok-sosok mulai muncul di aula setelah Zhao Feng pergi. Hongling, apa pendapatmu tentang Zhao Feng? Tetua berjubah putih itu bertanya sambil tersenyum. Kakek, tidak bisakah kamu mengatakan apa yang aku pikirkan? Wajah Tai Hongling sedikit memerah saat dia menunjukkan ekspresi tegas. Hahaha, sudah kubilang, potensi Zhao Feng pasti melebihi kejeniusan apapun di peringkat Imperial Dao. Tidak perlu mengujinya sama sekali. Suara Tai Hongnan terdengar. Zhao Feng memberitahu semua orang segalanya setelah kembali ke tempat Pangeran ke-9 dan teman-temannya tinggal. Saudara Zhao, ini bagus. Saya mendengar bahwa potensi Tai Hongling tidak lebih lemah dari Tai Lingyun. Tetapi karena senior Tai Lingyun memiliki terlalu banyak kekuatan di keluarga Tai, Tai Hongling tidak dapat memperoleh tempat dalam persidangan putra mahkota. Old Ying memiliki ekspresi gembira saat dia segera berkata, hahaha, selain itu, kekuatan bertarung Tai Hongling juga cukup bagus. Dia akan sangat membantu kalian semua. Dewa Suci Changqiong tertawa. Banyak orang jenius di antara 8 keluarga besar dan kekuatan lainnya semuanya telah mencoba mengejar Tai Hongling dan tidak berhasil, tetapi sekarang keluarga Tai hanya memberikannya kepada Zhao Feng. Ini menghebohkan di mata generasi muda Gan Agung lainnya. Itu benar, kekuatan pertempuran Tai Hongling cukup baik. Ying Tua juga setuju. Zhao Feng kemudian mendengar dari Ying Tua bahwa Dewa Suci Changqiong hanya dikirim ke sini untuk melindungi Pangeran ke-9 dan tidak akan bertarung untuknya. Ini berarti bahwa kekuatan pertempuran Pangeran ke-9 sebenarnya sangat rendah. Tetapi untungnya, setelah Pangeran ke-9 tiba di Provinsi Lan, dia akan dapat mengatur kekuatan yang mendukungnya. Misalnya, jika anggota Paviliun Asap Laut berada di Provinsi Lan juga, maka Pangeran ke-9 dapat memindahkan mereka ke bentengnya. Selain itu, Zhao Feng juga mengetahui apa misi utama Pangeran ke-9, mengambil alih kota. Lebih dari setengah wilayah di 3 provinsi telah diambil alih oleh non-manusia, jadi mereka jelas perlu mengambilnya kembali. Lebih mudah untuk bertahan daripada menyerang, dan hampir semua kota atau benteng memiliki seseorang dengan kekuatan tempur dari seorang Dewa Suci yang bertahan, yang berarti menyerang akan lebih sulit. Ini berarti Tai Hongling memang akan sangat berguna. Meskipun dia hanya seorang kuasa Secret Lord, kekuatannya sebanding dengan Secret Lord biasa. Meskipun dia tidak bisa menang melawan para pemimpin suci non-manusia, dia setidaknya bisa menahan mereka. Keesokan harinya, Tai Hongling mengikuti semua orang dan menuju ke Provinsi Lan. Bukankah ini putra mahkota? Sebuah suara terdengar sebelum semua orang meninggalkan istana. Oh, ini kakak ke-13. Pangeran ke-9 penuh senyum saat dia menyapa. Di samping Pangeran ke-13 ada sekitar 100 atau lebih bawahan. Ada juga 5 aura unik dan kuat di sebelah Pangeran ke-13. Saya mendengar bahwa Yang Mulia sedang menuju ke Provinsi Lan. Mungkin kita akan bertemu di medan perang yang sama. Saya harap Anda akan menjagaku. Pangeran ke-13 tertawa. Hati semua orang bergetar. Jelas apa maksud Pangeran ke-13 dari fakta bahwa dia sudah tahu tujuan Pangeran ke-9 dan datang ke sini pada waktu yang sama. Tentu saja, kita berdua adalah kekaisaran dan perlu mencoba yang terbaik untuk merebut kembali wilayah jatuhnya dinasti Ganlord. Pangeran ke-9 segera berkata, dia telah belajar banyak setelah menjadi putra mahkota. Dia perlu memakai topeng di depan orang-orang tertentu. Saya harap Yang Mulia memiliki perjalanan yang aman, kata Pangeran ke-13 sebelum pergi. Semua orang kemudian duduk di kereta api yang menyala dan menuju ke Provinsi Lan. Karena ada 1 orang tambahan, kereta terbang itu sangat ramai. Tai Hongling jelas mencoba mengganggu Zhao Feng, tetapi Zhao Feng memasuki pengasingan dan tidak menanggapi sama sekali. Pengendalian diri Brother Zhao begitu kuat. Emperor Goskels menghela nafas dalam hatinya. Beberapa lusin hari kemudian, semua orang tiba di kota Jiabao di Provinsi Lan. Yang Mulia, saya serahkan ini padamu. The Secret Lord yang awalnya menjaga kota ini membawa beberapa bawahan dekatnya dan pergi menuju War Hall di Provinsi Lan. War Hall adalah hal yang sama seperti tempat mereka tinggal ketika mereka berada di Provinsi Ling. Itu adalah markas pertempuran di setiap provinsi.
Tentu saja, balai perang di Provinsi Ling memiliki kekuatan paling besar. Para kapten dan tentara di sini tidak ingin melihat Dewa Suci yang menjaga kota Jiabao pergi. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama Dewa Suci ini selama setahun. Peringkat di kota itu sangat sederhana. Itu dibagi menjadi jajaran jenderal, kapten, dan tentara. Jenderal itu jelas pangeran ke-9. Kapten biasanya kaisar atau raja kuasi suci. Menurut catatan perang mereka kemudian dibagi menjadi 3 bintang, dan semakin banyak bintang yang dimiliki, semakin banyak tentara yang dapat mereka pimpin. Persyaratan minimum untuk menjadi seorang prajurit adalah alam roh sejati. Semuanya sudah berakhir sekarang. Bagaimana putra mahkota bisa berperang? Petik 2. Sedikit lebih tenang. Sementara putra mahkota tidak memiliki tuan suci, setidaknya harus ada beberapa ahli strategi. Petik 2. Tepat sekali, kota Naga Bulan memiliki 2 raja suci. Dari kelihatannya, mustahil bagi kami untuk mengambil alih kota. Sebaliknya, kita bahkan mungkin kehilangan satu sama lain. Petik 2. Banyak kapten dan tentara yang tidak terlalu percaya diri pada putra mahkota dan memiliki sikap negatif. Keesokan harinya, Pangeran ke-9 memanggil para kapten untuk rapat sehingga dia bisa mengenal mereka dan belajar tentang bagaimana pertempuran itu berlangsung. Meskipun para kapten tidak percaya diri pada putra mahkota, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Banyak kapten tertarik pada Tai Hongling saat mereka memasuki aula. Sejumlah kecil kapten jelas mengetahui identitasnya dan berhenti memikirkan apa yang mereka pikirkan. Pada saat yang sama, mereka penasaran mengapa Tai Hongling bersama dengan Pangeran ke-9. Tujuan utama kota Jiabao adalah mengambil alih kota Naga Bulan. Kota Naga Bulan memiliki 43 kapten dan 2 raja suci. Seorang kapten bintang 3 memberitahu Pangeran ke-9 dan teman-temannya seperti apa situasinya saat pertemuan dimulai. Dibandingkan dengan kekuatan pertempuran kota Naga Bulan, kekuatan pertempuran kota Jiabao sedikit lebih lemah setelah Dewa Suci asli dan beberapa dewa kuasi suci pergi. Mereka hanya memiliki 32 kapten, dan hanya 4 dari mereka yang merupakan kapten bintang 3. Setelah mengetahui situasinya, Pangeran ke-9 menunjuk 4 kapten lagi. Mereka adalah Ying Tua, Zhao Feng, Timbangan Hantu Kaisar, dan Tai Hongling. Menurut aturan, mereka semua harus memulai sebagai kapten bintang 1 dan hanya akan bisa mendapatkan lebih banyak bintang jika hasil mereka terbukti bagus. Ying Senior, tolong jaga aku di masa depan. Nyonya Hongling, saya tidak berpikir bahwa saya akan bisa menyaksikan keterampilan Anda sekali lagi. Kapten lainnya mulai menyapa dan berinteraksi dengan kapten baru. Kapten baru biasanya adalah kekuatan tempur terkuat yang dibawa seorang pangeran. Hanya masalah waktu sampai mereka mencapai 3 bintang. Di antara mereka, yang paling disambut jelas adalah Tai Hongling. Namun, Tai Hongling mengabaikan para kapten ini dan hanya melihat Zhao Feng, membuat ekspresi beberapa kapten menjadi tidak bahagia. Setelah pertemuan berakhir, Zhao Feng dan anggota keluarga Ji pergi dengan Timbangan Hantu Kaisar. Jilan dan kawan-kawan bisa menjadi kapten juga sesuai dengan kekuatan mereka, tapi mereka masih terlalu muda, jadi agak berisiko bagi mereka untuk memimpin orang lain. Selanjutnya, Zhao Feng bertanggung jawab atas keselamatan mereka, jadi mereka bertiga akan berada di kelompoknya. Timbangan Hantu Kaisar, kamu akan segera menjadi kapten bintang 3. Zhao Feng menghibur. Yang lain relatif dingin terhadap Timbangan Hantu Kaisar dalam pertemuan karena dia sangat tidak dikenal. Zhao Feng segera memasuki pengasingan begitu dia kembali ke kediamannya. Madu multiwarna muncul di tangan Zhao Feng di dalam Misty Spatial World. Aku akhirnya bisa mendorong ke tingkat 6 dari tubuh petir suci sekarang. Zhao Feng telah berfokus pada jiwa dan garis keturunannya setelah persidangan putra mahkota berakhir. Dia juga mencoba membentuk dunia kecil ilusi. Semuanya sekarang stabil. Zhao Feng juga telah menggunakan satu bagian dari 100 asal madu suci sebelum persidangan putra mahkota. Jika dia menghabiskan porsi lain begitu cepat, itu akan secara dramatis mengurangi keefektifannya. Zhao Feng telah mengulur waktu lama untuk memaksimalkan kekuatan madu suci 100 asal ini. Setelah tubuh petir suci saya mencapai tingkat ke-6, saya akan dapat melawan penguasa suci normal dengan tubuh saya sendiri. Tingkat 6 dari tubuh petir suci berhubungan dengan Tuan Suci. Kuasa Secret Lord berarti bahwa kekuatan, niat, atau beberapa aspek seseorang sebanding dengan penguasa suci alam cahaya mistik, tetapi mereka belum benar-benar menerobos. Kekuatan Zhao Feng telah melampaui tingkat kuasi suci Lord.
tetapi setelah tubuhnya mencapai tingkat alam cahaya mistik, dia akan dianggap sebagai dewa suci kuasi yang asli. Zhao Feng meminum porsi 100 Origin Secret Honey. Dia langsung merasakan aura murni dan sakral menyebar ke seluruh organ dan anggota tubuhnya, lalu ke dimensi inti kristal dan tubuh jiwa petirnya. Zhao Feng merasa seolah-olah seluruh tubuhnya naik sesaat. Namun, efektivitas porsi madu 100 Origin Secret ini lebih lemah dari pertama kali dia menggunakannya. Zhao Feng segera mulai mengedarkan tubuh petir suci. Gelombang-gelombang weng, weng. Tubuhnya mulai menjadi lebih tinggi, dan cahaya biru kemasan melintas di sekujur tubuhnya. Garis petir yang dalam berkedip di sekitar permukaan tubuhnya dan terkadang melepaskan cahaya. Setelah mengedarkan tubuh petir suci, tingkat penyerapannya menjadi 2 kali lipat, dan energinya digunakan untuk memperbaiki tubuhnya. Kali ini, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan semua madu suci 100 asal untuk meningkatkan status keberadaannya. Zhao Feng menutup matanya saat lapisan api angin petir mengelilinginya. Weng gelombang retak. Tulang Zhao Feng retak pada saat tertentu, dan garis-garis emas merah mulai memanjang dan melepaskan cahaya di kulitnya. Dalam sekejap, tulang dan tubuh Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih tinggi, dan dia tampak berubah menjadi raksasa sungguhan. Dari segi ukuran, dia sudah melebihi manusia normal. Lapisan petir emas merah samar melintas di sekitar Zhao Feng, dan dia memancarkan kekuatan tak terlihat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah di sekitar Zhao Feng seketika mulai menjadi hitam. Untungnya, semua ini ada di dalam Misty Spatial World miliknya, atau kediamannya di dunia nyata akan hancur. Lapisan cahaya merah keemasan di sekitar Zhao Feng menjadi lebih terang dan hampir terwujud. Akhirnya, cahaya keemasan merah mengembun di sekitar tubuh Zhao Feng. Tingkat ke-6 dari tubuh petir suci, Joy muncul di wajah Zhao Feng. Bab 1020 menyerang non-manusia. Tingkat ke-6 dari tubuh petir suci, Joy muncul di wajah Zhao Feng. Beberapa napas kemudian, Zhao Feng menjadi tenang, dan ukuran tubuhnya kembali normal. Petir di sekitar tubuhnya juga dengan cepat memudar. Setelah tubuh petir suci menerobos ke tingkat 6, Zhao Feng akan mampu bertarung melawan dewa suci normal tanpa menggunakan garis keturunan mata atau yuan sejati. Jika dia mengolah tubuh petir suci yang abadi ke tahap akhir, kekuatan, pertahanan, dan kecepatan pemulihannya tidak akan memiliki kelemahan. Setelah Golden Kun Secret Lightning Body mencapai tingkat 6, dia juga bisa mulai mengembangkan teknik rahasia seperti Sky Destroying Secret Lightning Palm dan Physical Force Lightning Domain. Sky Destroying Secret Lightning Palm bahkan lebih kuat dari pukulan mendominasi petir suci, sangat merusak, dan melawan kekuatan domain dan dunia kecil. Physical Force Lightning Domain, dengan mengandalkan penggunaan Wind Lightning True Yuan dan kekuatan fisik untuk membentuk domain petir, itu bisa sangat membatasi musuh dan buff Zhao Feng's Lightning Domain. Domain Lightning kekuatan fisik mirip dengan domain atau Little World. Begitu dia membudidayakannya, itu sama dengan memiliki satu domain lagi. Selanjutnya, menurut apa yang diketahui Zhao Feng, dia sekarang memenuhi persyaratan untuk menumbuhkan kelahiran kembali dari darah, tetapi tubuh petir suci kun emas tidak memiliki teknik budidaya untuk itu. Saya pertama-tama akan mengolah Sky Destroying Secret Lightning Palm, lalu Zhao Feng merencanakan, meskipun dia telah mengembangkan pukulan mendominasi petir suci secara maksimal, itu tidak bisa memberikan banyak kerusakan pada tubuh suci para dewa suci. Jika Zhao Feng bertemu dengan seorang dewa suci yang berspesialisasi dalam penguatan tubuh, pukulan mendominasi petir suci pada dasarnya tidak akan melakukan apa-apa. Tentu saja, persyaratan untuk Sky Destroying Secret Lightning Palm jauh lebih tinggi daripada Secret Lightning Dominating Punch. The Sky Destroying Secret Lightning Palm fokus pada kata menghancurkan untuk menghancurkan segalanya. Semakin besar targetnya, semakin efektif. The Sky Destroying Secret Lightning Palm bekerja dengan baik dengan api angin petir, dan itu bisa menghancurkan sebanyak mungkin. Zhao Feng menekan tubuh petir suci dan mulai berlatih Sky Destroying Secret Lightning Palm. Ledakan, weng, weng. Zhao Feng dorong keluar, dan telapak tangan merah keemasan besar dengan busur petir yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, membuat udara bergetar. Menjadi pemilik dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng bisa merasakan perubahan apapun di dunia kecil ini. Ini memang sangat merusak domain. Zhao Feng tercengang. Teknik telapak tangan ini sangat merusak terhadap domain, dunia kecil, dan bahkan tubuh suci dewa suci sampai batas tertentu.
Weng, Su. Zhao Feng tidak berani melatih keterampilan ini dengan kekuatan penuh atau itu akan merusak dunia kecil dalam dunia tata ruang berkabut. Saat melatih Sky Destroying Secret Lightning Palm, Zhao Feng juga beradaptasi dengan level 6 dari Secret Lightning Body. Dalam periode waktu ini, 3 anggota keluarga Ji dan Tai Hongling telah datang, tetapi mereka tidak mengganggunya setelah melihat bahwa dia berada dalam pengasingan. Zhao Feng ini hanya tahu cara berkultivasi. Tai Hongling menginjak kakinya di luar kediaman Zhao Feng dan pergi dengan marah. Zhao Feng telah berkultivasi sejak dia meninggalkan Provinsi Ling dan masih berkultivasi setelah tiba. Ini tidak memberinya kesempatan untuk memulai kontak dengan Zhao Feng. Pada hari ini, Zhao Feng merasakan gelombang niat di luar kediamannya dan keluar dari dunia tata ruang berkabut. Senior Zhao, kita sedang berkumpul. Ji Tianming segera berkata. Mengganggu orang lain saat mereka dalam pengasingan adalah tindakan yang sangat berbahaya, tetapi situasinya mendesak. Apa yang terjadi? Zhao Feng berhenti sejenak. Dia ingat Pangeran ke-9 mengatakan bahwa dia akan mengarahkan beberapa tentara dari tempat lain, dan mereka akan berasal dari kekuatan yang mendukungnya. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, anggota Paviliun Asap Laut berada di Provinsi Lan juga. Ini adalah berita bagus, setidaknya Zhao Feng bisa melindungi anggota pasukannya sendiri. Namun, hanya 3 hari telah berlalu sejak dia memasuki pengasingan. Mengarahkan pasukan seharusnya tidak terjadi begitu cepat. Musuh menyerang. Semangat dan kesungguhan muncul di mata Ji Tianming. Oh, Zhao Feng tersenyum tipis. Selusin ribu mil jauhnya dari kota Jiabao adalah kota naga bulan, yang dikuasai oleh non-manusia. Meskipun kekuatan keseluruhan kota naga bulan lebih kuat dari kota Jiabao, non-manusia sejauh ini tidak melakukan apa-apa dan berada dalam keadaan defensif. Menurut Intel, area di mana Pangeran ke-9 ditempatkan telah terkikis oleh non-manusia, dan kota naga bulan adalah penyendiri di wilayah musuh. Oleh karena itu, kota naga bulan perlu menunggu non-manusia lain di dekatnya untuk berkumpul sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Inilah mengapa kota naga bulan memiliki 2 raja suci. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya tugas yang diberikan kepada Pangeran ke-9. Namun, ini adalah kabar baik bagi Zhao Feng. 2 tuan suci non-manusia sama dengan 40.000 poin perang. Zhao Feng tersenyum. 1 Great Origin Core Realm adalah 10 poin perang, Raja 100, Kaisar 1000, sementara tuan suci masing-masing bernilai 20.000. Selain itu, hanya ada sejumlah penguasa suci di kedua dinasti bangsawan. Sangat jarang satu kota memiliki 2 tuan suci. Kekuatan para dewa suci ini sedikit lebih lemah dari dewa suci 10.000 petir, dewa suci iblis hitam, dan teman-teman dari pengadilan putra mahkota. Di masa lalu, pasukan di dalam kota naga bulan lebih kuat dari kita, tetapi mereka tidak pernah menyerang. Sepertinya non-manusia tahu bahwa kota Jiabao telah mengganti jenderal. Pembudidaya alam roh sejati di lini belakang dalam kota Jiabao berdiskusi. Pangeran ke-9 bersama para kapten di tembok kota. Tentara non-manusia yang tak terhitung jumlahnya berada di luar kota Jiabao dan memancarkan niat pertempuran yang jahat. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Seorang kapten bintang 2 memiliki ekspresi serius. Orang-orang non-manusia di kota naga bulan pasti tahu bahwa satu-satunya penguasa suci kota Jiabao telah pergi. Tanpa kekuatan pertempuran dari penguasa suci, kota Jiabao berada dalam kesulitan. Tetapi jika jenderal tidak memberi mereka perintah untuk mundur dan mereka pergi dengan kemauan sendiri, mereka akan dianggap sebagai pemblot. Gunakan pertahanan sebagai serangan, kata Pangeran ke-9 dengan nada tertentu. Sementara yang lain berpikir bahwa kota Jiabao tidak memiliki kekuatan pertempuran dewa suci, Pangeran ke-9 dan anggota keluarga Ji tahu bahwa Zhao Feng tidak lebih lemah dari para penguasa suci biasa. Lebih mudah untuk bertahan daripada menyerang. Bahkan dengan bantuan Zhao Feng, Pangeran ke-9 tidak memiliki banyak harapan untuk menaklukkan kota naga bulan. Sekarang pasukan kota naga bulan malah menyerang, itu membuat Pangeran ke-9 dan Ying Tua senang. Zhao Feng, jangan ungkapkan kekuatanmu. Ying Tua dan Pangeran ke-9 mengirim pesan kepada Zhao Feng. Pada saat ini, mereka belum ingin mengungkapkan kartu tersembunyi mereka, Zhao Feng. Mereka akan bertahan lebih dulu dan secara bertahap melemahkan kekuatan non-manusia. Begitu waktunya tepat, mereka akan melakukan serangan balik dan sepenuhnya mengambil alih kota naga bulan dalam satu gerakan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengenal 2 penguasa suci kota naga bulan.
Mereka adalah kekuatan pengamuk Dewa Suci dari ras manusia buaya dan Dewa Suci bayangan kegelapan dari ras manusia kalajengking. Di antara keduanya, Dewa Suci bayangan gelap adalah jenderal musuh. Gunakan pertahanan sebagai serangan. Para kapten hampir jatuh dari tembok kota setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-9. Mereka adalah orang-orang yang dirugikan dan jelas-jelas harus fokus pada pertahanan, tapi dari mana sih serangan itu berasal? Mendesah. Banyak kapten menghela nafas. Putra mahkota terlalu muda dan bahkan tidak tahu perbedaan kekuatan antara dirinya dan musuhnya. Kemungkinan besar mereka akan kehilangan kota dalam pertempuran ini. Nona Hongling, kami akan mengandalkanmu dalam pertempuran ini. Seorang kapten di sebelah Tai Hongling berkata padanya. Tai Hongling memiliki kekuatan pertempuran dari Dewa Suci Semu, dan dengan bantuan beberapa orang lainnya, dia seharusnya dapat menghentikan seorang Dewa Suci. Zhao Feng, mari kita lihat siapa yang mendapat lebih banyak poin perang kali ini. Tai Hongling benar-benar mengabaikan apa yang dikatakan kapten dan memandang Zhao Feng saat cahaya terang melintas di matanya. Ekspresi sang kapten menjadi jelek, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah melirik Zhao Feng dengan jijik dan tertawa dingin di dalam hatinya. Para ahli yang menjaga wilayah barat laut dari non-manusia tidak tahu terlalu banyak tentang sisa dinasti penguasa, jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang kinerja Zhao Feng dalam persidangan putra mahkota. Tentu, Zhao Feng menjawab dengan sederhana. Kali ini, aku tidak akan pergi dengan mudah. Tai Hongling mengungkapkan senyum menawan. Meskipun dia telah kalah selama pertarungan mereka sebelumnya, dia percaya bahwa, dalam pertarungan nyata, yang kalah adalah Zhao Feng. Sudah waktunya baginya untuk menampilkan dirinya di depan Zhao Feng. Pasukan musuh di depan tiba-tiba mulai bergerak. Serang kota Jiabao dan potong bagian dalam manusia menjadi beberapa bagian. Seorang laki-laki non-manusia bertubuh besar yang ditutupi baju besi bersisik berwarna hijau tua meraung. Bukan manusia ini adalah salah satu penguasa suci kota Naga Bulan, pasukan pengamuk Dewa Suci. Membunuh. Prajurit dan kapten non-manusia yang tak terbatas diserbu dengan hiruk-pikuk dan haus darah seperti segerombolan awan hitam. Hahaha, apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan menyerang kota Jiabao? Anda mengambil seorang Jenderal Lord Suci dan menempatkan Jenderal Kuaso Secret Lord sebagai gantinya. Petik 2. Secret Lord Raging Force tidak bisa menahan tawa. Meskipun tugas utama mereka hanya untuk menjaga kota Naga Bulan dan menunggu non-manusia lainnya, kota Jiabao mengambil satu-satunya penguasa suci mereka. Setelah dia dan Dewa Suci Bayangan Hitam melaporkan ini ke eselon atas, mereka melanjutkan serangan. Karena mungkin ada bahaya dalam mengambil alih wilayah, tujuan serangan kali ini hanya untuk membunuh semua ahli di kota Jiabao. Kapten dari sisi kota Jiabao semuanya terbang. Ini memungkinkan mereka untuk menghentikan kapten musuh dan mengarahkan pasukan mereka sendiri. Zhao Feng terbang bersama timbangan hantu kaisar dan teman-temannya. Ledakan, ding, bam, non-manusia melonjak ke depan seperti binatang buas dan menyerbu ke arah garis pertahanan kota Jiabao. Para kapten dan tentara kota Jiabao mencoba yang terbaik untuk bertahan dan bentrok melawan non-manusia. Saat mereka bentrok, ada semua jenis es, api, air, dan kilat melesat di langit. Anak kecil, kamu berhasil menjadi kaisar di usia yang begitu muda? Anda harus menjadi seorang jenius dari keluarga besar. Sayangnya, Anda seharusnya tidak datang ke medan perang. Petik 2. Seorang pria ular yang mengenakan baju besi bersisik merah tua tertawa terbahak-bahak. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menekan tubuh petir suci menjadi 50% dari kekuatan penuhnya. Bagi orang lain, dia hanya setingkat kaisar. Pukulan mendominasi petir suci, Zhao Feng meninju, dan gunung logam menghantam manusia ular itu. Inten tinju bocah ini sangat dalam. Pria ular berbaju merah bersisik gelap memiliki ekspresi muram. Dia tidak memiliki keuntungan melawan Zhao Feng. Sebaliknya, dia merasa dilatih ulang oleh pemuda ini, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Langit di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap, dan aura ganas muncul. Hahaha, siapa dari kota Jiabao yang berani melawanku? Secret Lord Raging Force berdiri di awan dan menatap kota Jiabao. Dewa Suci yang awalnya menjaga tempat ini telah pergi, jadi dia benar-benar ingin tahu siapa dari kota Jiabao yang bisa melawannya. Ikutlah bersamaku. Tai Hongling menyerang pada saat ini, dan garis keturunannya mulai terbakar. Dia seperti cahaya ketertarikan di medan perang.
Melihat bahwa Tai Hongling begitu galak, para kapten dari kota Jiabao menghela nafas. Dua kapten bintang 3 menyerbu ke langit dan menantang Dewa Suci bersama Tai Hongling.